Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semuanya, kelas 4A, 4B, 4C. Baik, ketemu lagi dengan Umi Suci dengan pelajaran yang sama ya. Kita masih sama-sama belajar tentang IPA. Nah, untuk pekan ini, untuk hari Senin ini, karena kita belajarnya daring, maka kita akan sama-sama belajar dengan Umi Suci dengan video dulu ya nak ya. Baik, Umi Suci mengingatkan untuk yang minggu kemarin kita telah sama-sama belajar tentang gaya. Ada apa aja kemarin gaya? Gaya itu kemarin ada gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ada 6 ya kemarin ya. Kemudian kita juga sudah tahu apa saja itu pengaruhnya dari gaya. Gaya dapat merubah arah, dapat merubah bentuk benda, dapat merubah benda diam menjadi bergerak, dan dapat merubah benda bergerak menjadi diam. Baik, untuk materi kita hari ini, Umi mau menjelaskan tentang gaya magnet. Gaya magnet. Kemarin kita sudah mencatat gaya magnet itu tarikan atau dorongannya itu tidak tampak, tetapi dia dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, Umi jelaskan dulu untuk ciri-ciri magnet ya. Apa itu magnet mikro? Di mana kita dapat menjumpai magnet ya? Magnet itu, bentar, ini punya contohnya. Nah, magnet itu seperti ini ya. Ini contohnya. Ini magnet. Ini namanya magnet batang. Magnet batang. Kemudian magnet itu bentuknya macam-macam. Ada yang magnet berbentuk U, ya. Kemudian ada juga nanti yang berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran, ini juga magnet. Ada juga yang berbentuknya seperti ini. Ini juga magnet ya. Pernah menjumpai seperti ini ya kan di mainan kalian? Ini namanya adalah magnet. Menjelaskan ciri-cirinya dulu. Nampak ya? Bentar. Umi kameranya agak terbalik. Jelas ya. Jadi misalnya ini adalah magnetnya Umi, magnet batang. Magnet batang. Jadi ciri yang pertama untuk magnet itu dia mempunyai 2 kutub ya. Ciri-ciri magnet. Jadi ditulis ya. Besok Umi lihat catatannya. Judulnya gaya magnet. Tulis dulu di buku catatan. Gaya magnet. Kemudian bawahnya ciri-ciri magnet. Ya. Nomor 1, memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Umi ulangi lagi. Ciri-ciri magnet nomor 1, memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kenapa nggak kutub timur dan barat? Tidak. Yang ada hanya kutub utara dan kutub selatan. Jadi kutub itu adanya di ujung-ujung dari magnet. Di sana ada kutub utara. Maaf ya, Umi terbalik karena kameranya terbalik. Di sana ada kutub selatan. Kutub utara, kutub selatan. Ini magnet batang lagi. Jadi sama Mi, ada utara, ada selatan. Tetapi kita nggak tahu mana yang utara, mana selatan. Apakah utara itu selalu menunjuk gambarnya selalu berada di utara?
belum tentu ya. Yang penting di antara di dalam magnet itu ada dua kutub, satu namanya utara, satu namanya selatan. Misalnya Umi punya kutub yang berbentuk U tadi, yang berbentuk U, magnet yang berbentuk U tadi ya, sama nanti dia juga ada kutub utara, ada kutub selatannya. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kutub ya, KUTUP. Nomor 2, kutub yang sama jika didekatkan akan saling tolak menolak. Nomor 2, kutub yang sama apabila didekatkan akan saling tolak menolak. Kutub yang sama jika didekatkan akan saling tolak menolak. Misalnya, ini ada utara, ada selatan. Umi punya lagi. Di sana yang kutub selatan, sana yang kutub utara. Ya. Ada utara, ada selatan, ada utara. Ini antara kutub selatan dengan selatan itu dia berdekatan. Maka ini nanti akan tolak menolak, tidak bisa saling tarik menarik. Dia nggak mau. Kalau selatan dengan selatan, dia nggak mau. Sama halnya, misalnya Umi punya dua. Umi punya dua. Di sini kutub utara, di sana utara, ini selatan, ini selatan. U ketemu U, bisa nggak dia tarik menarik? Tidak bisa. U ketemu U, dia tidak mau tarik menarik. Tetap akan tolak menolak. Jadi gambarnya seperti ini. Tetap akan tolak menolak ya, tidak mau tarik menarik. Itu apabila kutubnya sama, selatan dengan selatan atau utara dengan utara, itu dia akan tolak menolak. Nah, itu ciri yang nomor 2. Sekarang ciri yang nomor 3. Ciri yang nomor 3, kutub yang tidak sama apabila didekatkan akan saling tarik menarik. Nomor 3, kutub yang tidak sama apabila didekatkan akan saling tarik menarik. Catat ya. Kutub yang tidak sama apabila didekatkan akan saling tarik menarik. Nulisnya, Umi punya dua magnet batang. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Sana kutub selatan, sana kutub utara. U ketemu dengan S, sama nggak dia? Tidak sama. Kalau tidak sama, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, dia akan saling tarik menarik. Nanti menjelaskan, Umi kasih contoh. Ini U ketemu dengan S. Sama halnya, misalnya Umi di sini punya U, sana punya S. Kemudian sana U, sana S. S ketemu dengan U, kutubnya tidak sama. Maka dia juga akan tarik menarik. Ya, Umi ulangi ya. Yang sifat nomor 2 tadi, kutub yang sama jika didekatkan akan tolak menolak. Yang nomor 3, kutub yang tidak sama apabila didekatkan akan saling tarik menarik. Ya. Sifat yang nomor 4, magnet. Sifat yang nomor 4, magnet mampu menarik benda yang terbuat dari logam. Magnet mampu menarik benda yang terbuat dari logam. Dah. Nah,
Untuk prakteknya, untuk percobaannya, anak-anak Umi bisa lihat, bisa sambil dibuka buku tema 7. Buku tema 7 ada di halaman 94, 95 sampai 96. Ya, halaman 94, 95 dan 96. Udah dibuka ya. Baik, sekarang Umi kasih contoh tadi. Yang ciri pertama, jadi tugasnya dari daring hari ini, anak-anak Umi membuat catatan ya, di buku catatannya apa yang Umi sampaikan tentang ciri-ciri magnet tadi, nanti ditulis di buku catatan, besok Umi ponten. Yang pertama tadi memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Umi punya magnet ya, punya magnet utara dan selatan. Kalau yang di magnetnya Umi tulisannya S dan N. Apa itu? S south, N adalah north, utara dan selatan. Jadi punya 2 kutub, utara dan selatan. Di sini digambarkan diwarnai merah dengan biru. Magnet bentuk U-nya Umi juga punya 2 kutub, utara, selatan, utara, selatan. Oke. Magnet bulatnya Umi juga punya 2 kutub, ada utara, ada selatan. Kalau ini sebalikannya nak ya, utara, selatan. Magnet ketiganya Umi nggak nampak, tidak tampak mana utara mana selatannya, nggak ada tulisannya. Tapi ini tetap ada 2 kutub, utara dan selatan. Semua magnet pasti mempunyai 2 kutub, utara dan selatan. Oke, sifat yang kedua tadi, kutub yang sama akan nomor 2, kutub yang tidak sama akan tolak menolak. Kutub yang tidak sama akan tolak menolak. Misalnya, kutub yang sama, maaf ya, kutub yang sama akan tolak menolak. Itu sifat yang kedua. Misalnya nih Umi punya biru, kan kutub selatan, dengan kutub selatan Umi yang sama-sama warna biru. Umi dekatkan, dia tidak mau. Nah, dia tidak mau menyatu. Tengoklah, seperti ada gaya, ada yang menghalangi, dia nggak mau menyatu. Merah dengan merah, Umi dekatkan, merah dengan merah, nggak mau juga. Yang ininya Umi, merah dengan merah, Umi dekatkan, nggak mau nyatu. Biru dengan biru, kutub yang sama dekatkan, nggak mau juga. Lagi yang magnet Umi yang selanjutnya ya, ini dia tidak mau menyatu. Nah, dia tidak mau ya. Sekarang sifat yang ketiga, kutub yang tidak sama dia akan saling tarik menarik. Kutub yang tidak sama akan saling tarik menarik. Merah dengan biru, Umi dekatkan, merah dengan biru. Nah, dia akan nempel, itu akan nempel. Bismillah, tuh akan nempel, merah dengan biru. Sekarang Mi, kalau ini Mi balik ke sana, biru dengan merah sama, mau menempel. Karena selatan dengan utara, di sini gambarnya warnanya biru dengan merah, tidak sama kutubnya, maka akan saling tarik menarik. Ini Umi pasangkan dengan ini ya, biru dengan merah. Umi dekatkan, mau dia nempel. Merah dengan biru lagi, mau menempel. Kalau dibatasin kertas, apakah masih bisa? Kita coba ya. Di sini Umi kasih warna merah, di sini Umi kasih warna biru, tuh masih bisa nempel juga.
sebalik-sebalikan. Nempel kan? Nah. Magnet Umi yang ketiga tadi. Ini. Umi dekatkan. Tuh nempel. Tapi kalau ini dengan ini tadi nggak mau. Nggak mau, tapi ini nempel. Ini dengan ini Umi dekatkan. Bisa nempel, artinya dia kutubnya tidak sama. Umi gabung lagi. Ini Umi kasih atasnya. Nggak mau. Umi ulangi lagi ya. Bagus kan tadi? Ini sini, ini dengan sini. Oke, dia nempel ya. Sekarang Umi kasih kutub. Kenapa dia menolak? Karena kutubnya pasti sama. Tadi menolak. Sekarang Umi ulangi lagi. Seandainya Umi balik sekarang. Umi balik ya. Mau nempel. Kenapa? Karena kutubnya tidak sama. Tengok ini. Ini merah, ada magnet satu, sini warnanya biru. Ini biru, atasnya merah. Berarti kan tidak sama, makanya dia mau menarik. Tadi ketika Umi ini biru, Umi ketemukan yang ini juga biru. Biru ketemu biru ya, apakah mau? Tidak mau. Kok nggak mau? Oke, paham ya? Kemudian sifat yang keempat tadi, magnet mampu menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Logam. Umi tes sekarang. Umi punya bolpen. Apakah bolpen logam? Logam? Tidak. Tuh enggak? Tidak bisa tertarik, berarti bolpen bukan logam. Kemudian pensil. Umi punya pensil. Pensil terbuat dari logam atau kayu? Dari kayu. Umi tempelkan. Tidak bisa menarik. Ternyata ini bukan logam, tetapi kayu. Umi punya duit. Ini uang. Umi punya uang receh. Maaf ya, Umi sambil ketawa ya. Ini ada anak-anaknya Umi gangguin di sini. Ini uang receh, uang gopean. Umi dekatkan ke magnet. Nggak tertarik Umi. Oke, berarti ini logamnya, logam bukan besi tapi aluminium, makanya tidak bisa tertarik. Umi punya ini. Apa ini? Anak helter. Anak helter ya. Coba Umi dekatkan. Oke. Dia dapat tertarik. Berarti ini artinya logam atau terbuat dari besi. Dia bisa menempel. Anak helternya bisa menempel, berarti terbuat dari logam besi. Ya. Oke. Nah, nampak kan? Ini tertarik oleh magnet. Anak helter. Jadi punya lagi. Ini benda ini. Apa ini, Nak? Ada yang tahu? Nih, ada yang tahu? Ini adalah daun. Apakah daun bisa tertarik oleh magnet? Kita coba. Nggak ada yang nempel. Oke, karena daun bukan termasuk logam. Ini punya lagi. Tunggu ya. Apa ini? Kancing baju. Kancing baju Umi letakkan di sini. Tangannya Umi ada kancing bajunya. Umi tarik. Nggak ada yang nempel.
Berarti kancing baju bukan logam, tetapi dia plastik. Benda plastik tidak bisa ditarik oleh magnet. Terakhir, contoh Umi yang terakhir. Contoh Umi yang terakhir. Sabar. Umi punya ini. Apa ini? Jarum pentul. Apakah tertarik? Nah, jarum pentul bisa ditarik oleh magnet. Berarti jarum pentul terbuat dari logam. Nah, paham ya? Untuk pelajaran hari ini kita telah belajar tentang magnet. Umi ulangi. Minggu depan yang ketemu dengan Umi, entah kelompok 1 dan kelompok 2, begitu ketemu dengan jadwalnya IPA dengan Umi Suci, tunjukkan catatan hari ini tentang sifat-sifat atau ciri-ciri dari magnet. Tadi Umi sudah menjelaskan dan sudah mendikte ada 4. Besok Umi ponten catatannya. Dan bagi yang anak-anak Umi yang tidak tatap muka, yang daring kan ada beberapa anak Umi yang absen via daring, maka catatannya difotokan, tetap difotokan, dikirimkan ke WA Umi. Dan buku catatannya tetap dikumpul hari Sabtu, biar Umi bisa konten. Paham ya? Nah, selain mengumpulkan catatan, tadi jadi yang pertama, untuk daring hari ini 1, catatan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. 2, anak-anak Umi membaca, belajar di rumah, tema 7 halaman 95 sampai 96 dibaca-baca. Yang ketiga, untuk pertemuan Umi hari Senin atau hari Kamis, anak-anak Umi yang di rumah punya magnet silahkan dibawa. Umi bilangnya, yang punya magnet silahkan dibawa. Kalau nggak punya bagaimana Mi? Kalau nggak punya jangan dipaksakan untuk beli ya. Hanya yang punya, yang di rumah punya silahkan dibawa. Nanti kita sama-sama belajar di sekolahan. Dan anak-anak Umi juga membawa penggaris plastik. Besok kita akan belajar tentang listrik dinamis dan listrik statis. Ya, Umi ulangi catatannya besok Umi ponten, membaca halaman 94 sampai 96. Bagi yang punya magnet harap dibawa magnetnya dan membawa penggaris plastik. Paham? Bagi yang belum paham juga boleh nanti tanya langsung ke WhatsApp-nya Umi. Oke, anak Umi, sampai ketemu lagi di hari Kamis bagi kelompok 2 dan hari Senin bagi kelompok 1. Umi tutup daring hari ini, ada kurang dan lebihnya Umi Suci mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi semuanya. Dah.